gitu kan. Dari TikTok itu sebenarnya petani pun sekarang juga sudah lihat TikTok loh gitu. Jadi pasar mereka itu bisa kita bilang diambil oleh TikTok. Mungkin black market, kemudian jasa-jasa penitipan barang just tip akan marak juga gitu ya. Ada nggak sih saran yang bisa Ibu berikan terhadap UMKM agar mereka bisa berkembang menuju titik optimal mereka? Teknologi ataupun apapun itu kan memang itu tidak bisa berubah, berarti kita yang harus berubah. Halo ekonomis, selamat datang kembali di Ispikar, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isu-isu perekonomian yang sedang hangat dan juga relevan. Nah, pada segmen kali ini kita akan membahas tentang media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook yang biasanya itu merambah dari dunia komunikasi virtual dan sekarang itu mulai merambah ke bisnis perdagangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita. Ini merupakan salah satu dosen ternama dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Langsung saja kita sambut ada Bu Widya Stuti. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Senang sekali nih saya diundang. Iya, terima kasih juga Ibu sudah berkenan untuk datang di podcast kita kali ini. Ibu sendiri kalau misalnya saya mau tanya, Ibu sibuknya sekarang lagi ngapain? Oh, kebetulan memang dengan Kementerian Perdagangan saya diminta untuk mengkaji gitu ya dengan Direktorat PMSE, jadi Penyelenggara Sistem Elektronik. Tahun lalu kita ada kajian juga Bangga Buatan Indonesia. Untuk tahun ini kebetulan kami juga diminta untuk tadi ya apa itu namanya, kalau kita bicara mengenai barang dari dia diproduksi sampai ke final demand itu kira-kira sejauh mana nih kontribusi logistiknya gitu ya, karena kan di situ ternyata banyak yang berperan, termasuk tadi yang disampaikan e-commerce. Nah, bicara mengenai e-commerce, kemudian jasa logistik, transportasi, ternyata beberapa memang masih high cost gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau dari sisi penyedia jasanya gitu ya, seperti beberapa apa tuh namanya penyedia jasa, misalnya kayak JNE, Antara Jaya dan lain sebagainya, mereka ternyata sudah oke loh. Jadi mereka sudah mencoba untuk melakukan penghematan, walaupun memang dampaknya ke penyerapan tenaga kerja. Seperti contoh kemarin itu Antareja ya, Bapak Mas Mbak ya, sorry ini jadi Bapak Ibu. Mereka itu ternyata menggunakan robot gitu. Jadi 440 robot untuk memilah dokumen paket gitu ya, paket-paket yang akan didistribusikan ke konsumen, ke final demand gitu. Jadi setiap jam robotnya itu bisa memilah dokumen dengan menggunakan ini ya, karena dia robot, maka dia bisa memilah sampai 30.000 gitu ya, paket gitu ya, paket bukan dokumennya, jadi memilah paket-paketnya untuk kemudian didistribusikan. Dan dia juga sudah memang dalam hal ini dia bisa menghemat biaya sampai 50%-nya. Artinya ketika dia menghemat 50%-nya, dampaknya juga ke siapa? Ke konsumen. Konsumen juga akan memiliki pilihan yang banyak plus harga yang lebih murah. Nah, persaingannya lumayan tajam nih, walaupun sebenarnya ada beberapa indikasi predatory pricing. Beberapa apa namanya penyedia jasa untuk logistik ya, atau yang dia itu pergudangan, ada yang memberikan harga yang sangat murah banget, bahkan 2.500 kalau tidak salah kemarin. Ya ini mungkin perlu apa namanya regulasi yang clear. Demikian kira-kira. Oke. Iya, itu salah satunya. Beberapa yang lain UMKM tentunya, yang sekarang green UMKM. Jadi memang IPB dalam hal ini, ITAPS dan dosen-dosen Departemen Ilmu Ekonomi mencoba sering bersinergi ya dengan Kementerian Perdagangan dan juga Bank Indonesia membuat pedoman ya untuk UMKM itu agar scale up. Apakah UMKM-nya UMKM ekspor, ataukah UMKM-nya itu volatile food ya, atau yang sekarang ini green. Jadi pedoman itu dipakai untuk UMKM terutama yang dalam hal ini Bank Indonesia, dan juga sebenarnya sudah disebar ke berbagai kementerian, karena sekarang apa tuh namanya pemerintah bangsa Indonesia concern untuk ke arah keberlanjutan. Nah, jadi ekonomi sirkular, daur ulang, kayak gitu, apa tuh namanya dicoba untuk diimplementasikan ke UMKM termasuk organik. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Wah, ternyata sibuk banget ya. Iya, ternyata
jangan ini ya, kalau saya buka pakai slide gitu ya, UMKM kita itu yang organik juga sudah banyak gitu. Karena mereka misalnya batik, ini kebetulan saya nggak pakai batik nih gitu kan. Kalau mereka pakai batik ternyata menggunakan bahan yang alami ya, seperti indigo vera, mahoni dan lain sebagainya, pewarnaannya alami, dan itu sangat disukai oleh luar negeri gitu ya, asing gitu ya. Bahkan beberapa apa tuh bacanya apa, Mbak Hermi atau Hermis atau apa tuh, jadi beberapa batik UMKM kita sudah mensuplai ke sana. Tetapi lagi-lagi nih, biasa kalau bicara mengenai UMKM kan 3K-nya. Nah, ini sebenarnya apa tuh namanya, terkait dengan yang sekarang kita bahas gitu ya. Karena ketika UMKM itu butuh mungkin proteksi dalam tahap-tahap awal, maka dalam rangka untuk 3K ya, kuantitas, kualitas, kontinuitas gitu ya, maka tahap awal memang perlu proteksi gitu ya, dilindungi lah intinya. Termasuk tadi dalam perdagangan yang tidak seimbang atau ya tadi apa tuh namanya, persaingan terkait dengan e-commerce ini, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita sangat beruntung sekali ya bisa memiliki Bu Wiwit dalam podcast kali ini. Ibu, saya izin bertanya, Indonesia ini kan merupakan salah satu dengan pengguna media sosial terbesar di dunia. Kita bahkan dalam TikTok itu kita berada di posisi 2, hanya kalah dari Amerika Serikat dalam jumlah pengguna aktif. Nah, tentunya dengan pengguna yang banyak itu, Indonesia ini memiliki menjadi sasaran atau target pasar untuk social commerce. Social commerce ini kan mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa tren social commerce ini secara perlahan-lahan itu mulai menggantikan e-commerce, di mana aplikasi media sosial itu mulai merambah ke dunia perdagangan. Nah, tentunya dengan jumlah data pengguna yang paling banyak, Indonesia menjadi sasaran yang empuk bagi para penjual online. Nah, dari data tersebut, kira-kira apakah hal ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk UMKM lokal? Baik, terima kasih. Ada suka nonton drama Korea nggak? Apa nih yang terkait dengan e-commerce? Selebriti ya? Nggak tahu ya? Jadi sama nih, dia penjual menggunakan influencer, bahkan menciptakan influencer, menciptakan orang yang berpengaruh gitu ya, didandanin, walaupun mungkin sehari-harinya nggak seperti itu, tapi memang didandanin, disupport, di endorse gitu ya untuk barang-barang, agar dia menggunakan barang-barang yang tadi tuh branded atau mungkin nggak branded, tapi mungkin harganya juga lebih murah. Jadi bahkan bisa menciptakan brand sendiri gitu ya, jadi bahkan menciptakan brand sendiri. Nah, tentunya mungkin kalau dalam jangka pendek regulasi tadi untuk membantu atau proteksi UMKM itu tetap gitu ya, walaupun nanti jangka panjang tetap UMKM juga harus mungkin walaupun juga belum menjadi leader gitu ya, ngikutin mereka gitu ya, fenomena yang ada kan nggak bisa tuh kita menghapus TikTok, nggak mungkin kan, tetapi apa itu namanya, UMKM kita yang harus juga ikut dinamis mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi UMKM juga harus memanfaatkan, dan di sini MBKM, ya KKR, saya sukanya juga meminta mahasiswa untuk membantu mereka untuk melek terhadap digital e-commerce gitu. Karena itu kemarin saya juga diskusi mengenai penyuluh kan sedikit. Nah, kalau penyuluh sedikit ya nggak apa-apa, nggak harus penyuluh itu day to day dia mendatangi penyuluh di pertanian ya, mendatangi sawah-sawah, buat aja TikTok gitu kan. Dari TikTok itu sebenarnya petani pun sekarang juga sudah lihat TikTok loh gitu. Jadi melihat misalnya organik, ekoenzim, pakai TikTok gitu. Nah, sama nih sebenarnya UMKM juga bisa mengarah ke sana. Jadi memanfaatkan peluang, itu kan peluang. Tapi kita pasti punya kelemahan. Kalau kita pakai SWOT itu kan ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya kita apa? Oh, sumber daya manusianya ada, sumber daya batik dengan berbagai macam, kopi dengan berbagai macam, ya nggak? Ya, tapi mungkin ada kelemahan tadi, melek digital. Tahu digital, tapi hanya dipakai untuk tadi melihat TikTok, karena itu tadi seperti yang Mas sampaikan, itu menjadi makanan empuk gitu ya, pasar. Nah, bagaimana mengubah apa tuh namanya ancaman itu menjadi peluang. Nah, ini UMKM yang harus perlu diadvokasi lah, difasilitasi, didampingi gitu, agar mereka juga memanfaatkan peluang itu. Walaupun tetap regulasi pemerintah harus ada. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Ya.
Let's say misalnya UMKM itu sudah sangat terbiasa dan sudah sangat adaptif dengan perkembangan zaman seperti menggunakan TikTok atau media sosial lainnya sebagai social commerce. Nah, seperti yang kita sudah tahu di awal bulan Juli ini, TikTok itu mengeluarkan suatu proyek namanya itu adalah Project S, di mana TikTok yang sudah memiliki algoritma database tentang preferensi pengguna atau behavior dari pengguna itu bisa mereka gunakan sebagai riset pasar mereka dengan memproduksi barang-barang dengan cost yang lebih murah dan mereka jual lebih murah lagi atas nama TikTok sendiri, bukan atas nama UMKM atau penjual yang menggunakan TikTok Shop sebagai mitra pemasaran mereka. Menurut Ibu sendiri, apakah hal ini itu bisa menjadi ancaman bagi para UMKM lokal sendiri? Karena ya pasar mereka itu bisa kita bilang diambil oleh TikTok. Ya, tadi seperti saya sampaikan di awal, ditemukan ada indikasi predatory tadi. Kebetulan saya memang FGD dengan beberapa penyedia warehouse, logistik, kemudian mereka kan banyak sebenarnya layanan jasanya. Karena itu di klasifikasi lapangan baku usaha itu bermacam-macam. Kalau kita bicara mengenai logistik, transportasi, warehousing, mereka menyewakan tempat dan lain sebagainya. Yang jelas memang dengan predatory seperti itu pricing gitu ya, itu memang membuat UMKM juga yang baru saja mulai sulit untuk bertahan hidup. Mau nggak mau kan pasti akan, kalau kita bicara mengenai kompetisi kan ceritanya begitu, akan tersisih. Nah memang kemudian pemerintah ada wacana, gitu kan, ada wacana untuk menetapkan adanya tidak boleh tuh yang impor di bawah 1,5 ya, 1,5 juta. Nah ini tentunya juga sebenarnya regulasi itu bagus, tapi mungkin perlu pertimbangan lagi sebenarnya ya. Karena kan kalau itu kan berarti cross border barang. Larangannya mungkin bisa saja tadi kalau cross border bisa saja bahwa pembelian atau transaksi atau perdagangan itu jangan langsung mungkin cross border, tapi harus lewat impor misalnya. Gitu. Dengan impor kan berarti akan kedetek barang itu masuk ke Indonesia juga seperti apa, satu. Kemudian yang kedua, tarif pajak kan ada instrumennya. Kan intinya ketika pajak itu diterapkan terhadap barang impor itu maka membuat harga menjadi lebih mahal. Harapannya apa? Agar produk UMKM-nya bisa menjadi lebih kompetitif, gitu kan? Nah, lebih bersaing. Dan mungkin tadi tidak akan timbul kalau misalnya tadi ada penetapan 1,5, ada pembatasannya. Mungkin black market, kemudian jasa-jasa penitipan barang just tip akan marak juga, gitu ya. Jadi mungkin ini perlu pertimbangan lebih lanjut karena berbagai action itu sebenarnya terbuka untuk dilakukan. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa itu tidak efektif, tidak gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa dipertimbangkan selain tadi penetapan harga yang di bawah 1,5 juta itu tidak diperkenankan untuk impor. Yang pertama yang jelas ketika ada tarif melewat impor berarti transaksi perdagangan kan meningkat, gitu kan? Satu. Kemudian yang kedua, ketika ada tarif berarti penerimaan negara itu juga naik, gitu. Ya, walaupun tetap ada sih ketika ada tarif ada barang-barang yang tanpa pajak kan gitu ya. Ini mungkin bisa dipotong ini. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya. Oke, baik, terima kasih. Sebanding dengan kebijakan pembatasan impor tadi, kita juga menerapkan ekspor itu harusnya dijual dengan harga yang lebih mahal. Apa menurut Ibu hal ini itu adil atau sebanding dengan pembatasan impor tadi? Harga ekspor kalau di mana-mana harusnya kompetitif ini kan ya. Kan nanti kalau harga mahal ya akan mengakibatkan konsumen kan memiliki pilihan gitu. Ya berarti dia tidak akan laku di pasar. Dampaknya ya jelas gitu kan, mereka tidak akan terus bisa berproduksi gitu. Yang jelas yang pertama memang sekarang ini price ya, untuk negara-negara berkembang orientasi price itu masih ya price oriented. Baru kemudian untuk negara-negara maju gitu ya quality oriented gitu. Nah berarti di situ standar dan lain sebagainya. Nah memang UMKM tadi kenapa kok memang masih relatif lebih mahal? Mereka secara skala ekonominya kan masih rendah. Ditambah dengan sekarang itu standarisasi dan lain sebagainya.
Ya, kebetulan saya kajian standar mutu waktu itu tahun 2012, itu salah satunya dari kajian kami kerjasama dengan Kementerian Perdagangan. Seperti misalnya standar mutu untuk kayu, namanya SPLK, standar verifikasi legalitas kayu. Dan dalam rangka untuk memfasilitasi standar selain pendampingan, ngurus sertifikat, kan nanti dapat sertifikat tuh. UMKM itu tidak harus dia sendiri, nanti bisa join. Jadi di dalam sertifikat itu bisa 3 UMKM. Artinya apa? Kalau biayanya 25 juta plus nanti visitasi gitu ya, atau 40 juta, kan kalau UMKM itu kan bukan murah gitu kan, mahal gitu kan. Nah, nanti bisa digabung tuh, UMKM itu saling bersinergi, jadi di sertifikat itu ada 3 nama gitu. Jadi tanggung renteng, jadi bareng-bareng gitu. Nah, ini juga salah satu bentuk bagaimana pemerintah mencoba untuk memfasilitasi berbagai sertifikasi sekarang yang marak. Ya, memang itu tuntutan karena sekarang konsumen melihat halal ya, kemudian kualitas, apalagi sekarang kalau Mbak Mas ini di Uniqlo nih, saya sebut merek ya, mohon maaf, pasti di situ akan terlihat tuh pamflet gitu ya, jeans yang mereka buat ternyata hanya membutuhkan, saya lupa, 1 cangkir air atau 3 cangkir air gitu. Artinya mereka itu benar-benar ramah terhadap lingkungan. Nah, kalau UMKM harus dihadapkan dengan seperti itu kan sulit. Nah, memang perlu tadi political will dari pemerintah untuk tetap mendorong. Saya lihat kementerian sudah, tapi mungkin sinergi kolaborasi, jadi koordinasi, sinergi dan kolaborasi ini yang harus ini. Seperti misalnya Bank Indonesia, dia sudah punya pedoman untuk green UMKM, karena di situ ketika dia green nanti mungkin bisa dapat pembiayaan mikro yang green. Nah, pedoman yang dipakai oleh Bank Indonesia bisa dipakai, disebarluaskan, didiseminasikan gitu ya ke semua kalangan, di mana nanti kementerian lembaga yang belum memiliki bisa mengacu. Ya, jangan sampai setiap kementerian lembaga punya nih acuan sendiri-sendiri, kan bingung jadinya. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya, kira-kira gitu Mas. Iya, saya setuju sih dengan agreement tadi, soalnya itu sejalan dengan Sustainable Development Goals, yang dimana kita bisa menikmati hasil karya UMKM itu dengan jangka waktu yang lumayan lama. Iya. Baik, kita lanjut kita tadi sudah bahas social commerce, dampaknya terhadap UMKM. Tapi menurut Ibu sendiri, dampak dari social commerce terhadap perekonomian Indonesia secara general itu kira-kira kedepannya bakal gimana? Yang jelas bahwa kaitan dengan multiplier effect ya, atau mungkin itu kan sebenarnya kalau kita bicara bahwa produksi akan ketika ada e-commerce, sebenarnya di situ memotong rantai pemasaran juga. Ketika dia memotong rantai pemasaran, membuat konsumen memperoleh harga yang tadi murah dan dia tahu kualitas, kalau enggak ya dikembalikan, kan begitu. Ada semakin baik pelayanan, semakin kompetitif harganya, membuat konsumen balik lagi. Nah, ketika kita bicara mengenai itu berarti produksi akan naik. Ketika produksi naik, harusnya kesempatan kerja juga naik, kan begitu ya? Ya kan? Iya. Multiplier efeknya kan begitu, karena sesuai dengan teori bahwa derived demand, kesempatan kerja itulah permintaan turunan ya, terhadap output. Ketika output naik, maka kesempatan kerja naik. Tapi tadi ada beberapa kasus yang saya katakan bahwa mereka sudah juga menggunakan robot, gitu kan? Kalau kita bicara mengenai robot, AI, ya manusia juga susah. Karena apa? Bahwa mereka itu juga harus istirahat, kan begitu. Beda dengan robot. Nah, ini lagi-lagi yang perlu diperhatikan bahwa teknologi digital, tadi e-commerce-nya oke, bagus dampaknya gitu ya, bukan disruptif ya, tapi lebih mendorong tadi ya. Tapi tetap UMKM-nya harus mengikuti dinamisnya perkembangan baik itu social commerce maupun e-commerce sendiri gitu ya. Tetapi lagi-lagi terkait dengan beberapa tadi perusahaan-perusahaan atau industri yang maju yang dia sudah juga menggunakan robot, AI dan lain sebagainya. Pertimbangan bahwa teknologi digital itu harus tetap human centric. Artinya apa? Bahwa dia itu bukan menggantikan manusia, ya, tetapi dia itu membantu pekerjaan manusia, gitu. Memberikan manfaat dan kesejahteraan bersama. Jadi bukan laki-laki tadi, manusia tetap masih menjadi
ininya ya, subjek ininya lah gitu. Kira-kira seperti itu Mas. Oke, baik. Ya. Mungkin terakhir ya, Ibu tadi sempat bilang kalau UMKM sekarang itu lumayan sulit untuk bersaing dengan big company, perusahaan yang sudah besar. Ada nggak sih saran yang bisa Ibu berikan terhadap UMKM agar mereka bisa berkembang menuju titik optimal mereka? Ya, jadi tetap tadi memang sinergi kolaborasi kementerian berarti ya. Kalau dari eksternalnya berarti perlu ada fasilitasi dari pemerintah. Tapi kalau dari internalnya, kalau belajar ekonomi industri gitu ya, sudah belajar ekonomi industri belum ya? Biasanya produk itu kan punya life cycle. Jadi dia harus tahu posisi produknya itu sudah sampai mana, gitu. Ketika dia booming, ya berarti dia harus meningkatkan produksi. Tapi ketika dia turun, nah, karena itu beberapa perusahaan Cina dia itu melakukan imitasi sebenarnya. Indonesia pun sebenarnya iya, tapi karena mereka terlalu asik melakukan imitasi, lupa gitu bahwa mereka juga harus nanti punya brand sendiri gitu ya. Nanti perlu ada riset itu. Jadi imitasi itu misalnya nih, Mas Mbak kalau waktu kecil suka mainan Barbie kan. Nah, Barbie zaman dulu tuh mahal. Sekarang mungkin ada 60.000 boleh. Zaman dulu tuh sekitar 100.000 ke atas. Tapi coba Cina bisa membuat ala-ala Barbie gitu ya. Yang harganya cuma 30.000 gitu. Ya, dia melakukan imitasi. Manfaat atau benefit dia melakukan imitasi. Dia tidak perlu riset pasar. Dia udah tahu dari Barbie, anak suka Barbie, dan satu anak bisa butuh banyak Barbie, nggak hanya satu boneka gitu. Ya, tidak hanya satu boneka, tapi banyak boneka. Nah, ini dia tahu gitu, Cina tahu gitu ya, tulisannya made in China kan biasanya gitu ya. Jadi dia tidak perlu riset pasar, berarti kan dia menghemat gitu, udah tahu. Kemudian kualitas diturunkan dikit gitu ya, yang tidak sesolid. Kalau kan kelihatan bahan Barbie, boneka Barbie yang keluaran beneran Barbie, walaupun sebenarnya beberapa kan di Indonesia ya. Kalau Anda lihat itu ada beberapa yang sebenarnya ininya Indonesia gitu, Barbie itu gitu. Nah, kualitas agak turunkan, harga menjadi lebih murah. Nah, kira-kira seperti itu. Sebenarnya Indonesia juga sudah banyak kalau kita lihat beberapa produk sepatu, baju dan lain sebagainya. Tapi kadang lupa, harusnya branding itu perlu gitu. Branding perlu, e-commerce-nya perlu. Tadi dia mencoba untuk kalau nonton film tadi, judulnya tadi apa? Lupa saya. Selebriti gitu ya. Di situ dia influencer pakai gitu. Nah, jadi ini penting juga bahwa mengikuti perkembangan zaman dinamis itu perlu agar dia juga tidak tergerus zaman. Nah, ketika dia melihat life cycle produknya sudah mau turun, yang mau nggak mau dia harus melakukan inovasi gitu. Ya, jadi memang kalau bicara pakai pedoman Bank Indonesia untuk UMKM, produksi dulu yang harus dikuatkan. 3K, kuantitas, kualitas, kontinuitas. Kadangkala kuantitasnya belum mengakibatkan kalau ada permintaan agak lebih besar sedikit dia tidak mampu memenuhi gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi 3K ini perlu. Ketika dia produksi oke, kalau mau merambah sampai nanti ekspor, dia masalah sertifikasi. Nomor izin berusahanya harus dia punya. Sertifikat kalau dia green ke beberapa negara yang mensyaratkan green gitu ya. Misalnya sertifikat untuk Jepang ya, itu JAS namanya harus dipenuhi. Misalnya kalau untuk yang pertanian ya. Kira-kira seperti itu. Baru kemudian kalau dia belum bisa ekspor, belum tahu gitu ya, belum tahu kondisi negara tujuannya itu seperti apa, maka dia bisa join dulu dengan agregator. Baru nanti dia bisa ekspor secara mandiri. Kalau memang orientasinya ekspor. Kecuali kalau di domestik, nah berarti kan dia perluas, tidak hanya lokal, tapi bisa nanti keluar Jawa. Di situ diidentifikasi nih titik kritisnya, gitu. Diproduksi itu macam-macam lagi. Dari bahan bakunya dia, mitra inputnya banyak apa enggak, wah detail. Nanti silahkan buka, nanti mungkin saya bisa share pedoman green UMKM yang Bank Indonesia. Demikian kira-kira. Oke, baik, terima kasih banyak. Banyak banget yang bisa kita dapatkan dari insight yang Ibu berikan pada podcast hari ini. Oke, teman-teman,
Jadi memang betul sekali ya, social commerce itu yang asalnya dari media sosial itu bagaikan teknologi yang bisa kita ibaratkan pedang bermata dua. Dalam keadaan netral itu bisa digunakan sebagai hal yang baik, dan tetapi di sebaliknya itu juga bisa menjadi ancaman bagi UMKM. Apalagi ketika pihak ketiga itu langsung melakukan intervensi terhadap para mitra yang sedang berhubung di dalamnya. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Wiwit atas kehadirannya pada podcast kita kali ini. Kita juga meminta maaf kalau misalnya di podcast kali ini masih banyak kurangnya dan masih banyak hal yang harus kita kembangkan lagi. Mungkin dari Bu Wiwit ada yang ingin disampaikan terhadap penonton? Intinya kalau ada teknologi ataupun apapun itu, kan memang itu tidak bisa berubah. Berarti kita yang harus berubah. Kita yang harus mempersiapkan diri, termasuk di generasi muda yang nanti yang menggantikan saya sebentar lagi gitu kan. Ya, jadi intinya seperti itu. Demikian juga dengan UMKM. Nah, karena UMKM itu dia sudah paham betul ya, kita tahu bahwa UMKM itu banyak kendalanya, terutama pembiayaan, kemudian kapasitasnya dia, SDM-nya dia, pengetahuan dia tentang pasar, pengetahuan dia tentang e-commerce dan social commerce. Maka ya kita bantu UMKM. Pemerintah, kementerian lembaga, kemudian stakeholder terkait termasuk perguruan tinggi bisa berkontribusi. Sukses selalu ya nih Hipotesa ya dengan acara podcastnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke teman-teman semuanya, see you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe podcast kali ini. Dan see you in the next podcast. Saya Muhammad Farhan Arafi. Welcome. Oke.